Salam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mengalami Tuhan secara pribadi. Ada dua level iman orang percaya. Yang pertama adalah level iman mengalami berkat Tuhan. Dan yang kedua adalah level iman mengalami Tuhan. Apa maksud dari mengalami berkat Tuhan dan mengalami Tuhan? Ini adalah dua hal yang berbeda. Mengalami berkat Tuhan berarti mengalami perbuatan Tuhan. Yang kedua, mengalami Tuhan berarti mengalami pribadinya, sehingga kita mengenal Dia. Mengenal Tuhan secara lebih dalam. Punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, di manakah level iman kita? Apakah level iman kita hanya pada mengalami berkat Tuhan? Ataukah mengalami Tuhan? Mari sama-sama kita belajar tentang hal ini. Kita akan membaca Ayub pasal 42 ayat 5-6. Di situ tertulis demikian, ini perkataan Ayub. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini terdapat di dalam kitab Ayub bagian yang terakhir. Pasal 42. Ayub dalam kehidupannya sebelum dia mengalami. Diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan. Dia adalah orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi yang luar biasa. Setelah dia mengalami penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, Ayub kemudian mengucapkan berbagai hal yang tidak seharusnya diucapkan oleh Ayub. Ayub menyesali hari kelahirannya. Dan dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Namun pada bagian akhir dari penderitaannya, Tuhan menampakkan penglihatan, penjelasan. Sehingga Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub naik level. Dari yang tadinya hanya mengenal Tuhan, dari berkat-berkat-Nya, menjadi pribadi yang mengenal Tuhan secara lebih dalam. Level iman Ayub naik. Dari iman yang mengalami berkat, kepada iman yang mengalami Tuhan. Kita akan membaca ayat yang lain. Di dalam Yohanes 6 ayat 26. Di situ Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu menjadi kenyang. Orang banyak mencari Tuhan. Tetapi motivasi mereka mencari Tuhan bukan karena mengenali tanda-tanda. Apa yang dimaksud dengan mengenali tanda-tanda? Ialah bukan karena mereka mengenali Yesus sebagai Tuhan. Tetapi mereka mencari Tuhan Yesus karena roti. Karena sesuatu yang mengenyangkan mereka. Karena sesuatu yang mereka butuhkan. Banyak orang ikut Tuhan, dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita ikut Tuhan dengan motivasi mendapatkan keuntungan? Apakah kita percaya Tuhan hanya karena kita ingin hidup kita diberkati secara jasmani? Apakah kita ikut Tuhan hanya karena mukjizat-mukjizatnya dalam hidup kita
Bagaimana jika tidak ada mukjizat dan pertolongan? Bagaimana jika tidak ada berkat secara jasmani? Apakah kita masih percaya dan mau mengikuti Tuhan? Mari kita koreksi diri kita, saudara. Di manakah level iman kita? Apakah level iman kita hanya pada mengalami berkat Tuhan? Kita ikut Tuhan karena kita mau. Ada sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan. Berkat-berkat materi. Kita ingin Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita, hanya pada level itu saja. Ataukah kita ikut Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengenal Dia? Mari saudara, kita naik level iman kita pada mengenali Tuhan secara pribadi. Kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi, maka kita mengenal Dia lebih dalam. Dan oleh pengenalan itu, maka kita taat melakukan kehendak Tuhan. Di dalam kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 tertulis demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19 Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan saudara ayat-ayat ini. Bagaimana seharusnya hubungan kita, iman kita kepada Tuhan, tidak bergantung pada hal-hal materi dalam hidup kita. Sekalipun situasi sulit dalam kehidupan kita, tetapi iman kita tetap kepada Tuhan. Dan kita tetap bersukacita karena Tuhan. Itulah iman, di mana kita mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan pada kesempatan ini memberikan kepada kita pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana seharusnya kita mengikuti Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ada 3 hal yang dihasilkan ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi. Yang pertama adalah kita bersukacita karena Tuhan. Yang kedua adalah kita semakin mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, iman kita tidak akan pernah goyah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.